Sudah. Sudahkah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep ABK dengan hambatan pendengaran. Kami beranggotakan Amalia dengan NIM 20 10 12 71 20005. Kemudian Farah Ramadhani dengan NIM 20 10 12 71 20007. Maya Julia Dwi Kanti dengan NIM 20 10 12 73 20020. Sri Fahtonah 20 10 12 73 20014 dan Kurota Yuni Hasanah dengan NIM 20101273 20002. Baiklah, kita mulai penjelasannya. Dimulai dari definisi tunarungu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi definisi tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan untuk mendengar sehingga tidak dapat mengembangkannya. Biasanya pada tingkat 70 disable atau lebih besar, sehingga membuatnya menjadi terhalangi untuk mengerti pembicaraan orang lain melalui pendengarannya sendiri tanpa melakukan alat bantu dengar. Seseorang dikatakan kurang mendengar pada saat dirinya mengalami ketidakmampuan untuk mendengar sehingga tidak dapat mengembangkan. Biasanya pada tingkat 35 sampai 69 disable. Tetapi tidak menghalangi untuk mengerti pembicaraan orang lain melalui pendengarannya sendiri atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Selanjutnya yaitu yang berarti bahwa tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat dan digolongkan ke dalam bagian tuli dan kurang dengar. B. Gradasi atau tingkatan atau jenis-jenis. 1. Gangguan pendengaran konduktif. Gangguan ini disebabkan oleh adanya masalah pada telinga luar atau telinga bagian dalam yang menghalangi masuknya suara ke bagian dalam telinga. Hal ini bisa terjadi karena beberapa penyebab, yaitu 1. Adanya cairan di dalam telinga, 2. Alergi, 3. Infeksi telinga, 4. Adanya benda asing yang masuk ke dalam telinga, 5. Pembengkakan dinding pada saluran tuba eustachius, dan yang terakhir, rusaknya tulang akibat trauma akustik saat mendengar suara yang sangat keras secara tiba-tiba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Fahtonah. Gangguan pendengaran konduktif dapat disembuhkan melalui pembedahan atau pengobatan khusus, tergantung penyebab gangguan pendengarannya. Selain itu, gangguan pendengaran konduktif juga bisa diatasi dengan alat bantu dengar. 2. Gangguan pendengaran sensorineural. Hal ini terjadi ketika sel-sel pada telinga bagian dalam mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terjadi secara alami akibat proses penuaan, cedera, faktor keturunan dalam keluarga, dan trauma yang terjadi dalam kepala. Namun penyebab utamanya bisa terjadi dikarenakan faktor genetik dan faktor usia. Faktor-faktor tersebut menyebabkan sel-sel rambut pada telinga bagian dalam rusak atau mati sehingga menyebabkan penderita kehilangan kemampuan mendengar selamanya. Gejala awal dapat berupa hilangnya suara pada frekuensi tinggi sehingga sulit mengucapkan huruf-huruf konsonan yang disebabkan karena kesulitan mendengar dan memahami percakapan yang sedang berlangsung. Terdapat tingkat kategori pada gangguan pendengaran ini, yaitu dari ringan, sedang, hingga berat. Penderita pada kategori ringan
masih dapat ditangani dengan menggunakan alat bantu dengar, sedangkan pada kategori berat dapat dibantu dengan implan koklea. 3. Gangguan pendengaran kombinasi atau campuran. Gangguan pendengaran ini merupakan gangguan pendengaran sensorineural dan gangguan pendengaran konduktif yang terjadi dalam waktu bersamaan. Gangguan pendengaran ini cukup sulit karena adanya masalah pada telinga bagian luar atau tengah. Meskipun demikian, gangguan pendengaran ini tetap bisa diatasi melalui pengobatan, pembedahan, penggunaan alat bantu dengar, dan implan koklea. C. Hambatan-hambatan bagi penyandang tunarungu. 1. Hambatan penggunaan bahasa dan komunikasi. 2. Hambatan dalam pengembangan kognitif dan daya pikir. 3. Hambatan emosi dan penyesuaian sosial. D. Faktor penyebab tunarungu. Kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu seperti cacar air selama kehamilan, komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal masa kanak-kanak seperti gondok atau cacar air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Sebab-sebab kelainan pendengaran atau tunarungu juga dapat terjadi sebelum anak dilahirkan atau sesudah anak dilahirkan. A. Faktor-faktor sebelum anak dilahirkan prenatal. 1. Faktor keturunan cacat air. 2. Campak, rubella, Gueman meales. 3. Terjadi toksaemia, keracunan darah. 4. Penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar. 5. Kekurangan oksigen atau anoksia. 6. Kelainan organ pendengaran sejak lahir. B. Faktor-faktor saat anak dilahirkan natal. C. Faktor resus, ibu dan anak yang sejenis. 1. Anak lahir prematur. 2. Anak lahir menggunakan forceps, alat bantu tang. 3. Proses kelahiran yang terlalu lama. D. Faktor-faktor sesudah anak dilahirkan postnatal. 1. Infeksi. 2. Meningitis, peradangan selaput otak. 3. Tunarungu perseptif yang bersifat keturunan. 4. Otitis media yang kronis. 5. Terjadi infeksi pada alat-alat pernafasan. Peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tunarungu wicara yaitu prenatal keturunan, natal bawaan dari ibu, postnatal otitis media. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farah Ramadhani. Selanjutnya ada kebutuhan khusus atau program khusus. Program khusus untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu adalah melalui layanan BKPBI yang diharapkan dapat mendeteksi bunyi, mengidentifikasikan bunyi, mendiskriminasikan, dan akhirnya memahami bunyi, baik bunyi alat-alat musik, bunyi latar belakang, dan sifat-sifat bunyi maupun bunyi-bunyi bahasa. Oleh karena itu, materi-materi BKPBI non-bahasa selayaknya dikaitkan dengan unsur-unsur pembentukan bahasa, khususnya pada aspek fonem dan konsonan dan irama, tempo, cepat lambat, jeda, dan intonasi. Peralatan pendidikan yang diperlukan. Fasilitas pendidikan khusus untuk anak tunarungu yang mempunyai hambatan dalam pendengaran, berbicara, dan komunikasi, maka memerlukan peralatan khusus seperti audiometer, yaitu untuk mengukur taraf kehilangan pendengaran seseorang, hearing aids, yaitu alat bantu pendengaran. Alat ini mempunyai 3 unsur utama, yaitu mikrofon, amplifier, dan receiver. Berikutnya, mesin tulis bertelepon, yaitu bisa mengubah suara menjadi tulisan. Lalu mikrokomputer, yaitu alat yang memberikan informasi secara visual. Lalu audiovisual, seperti film, video, dan TV. Lalu ada tape recorder, untuk mengontrol hasil ucapan anak tunarungu dan untuk memperbaiki ucapan anak tunarungu. Alat ini digunakan terutama bagi anak tunarungu ringan. Lalu ada spatel. Alat ini untuk membetulkan posisi organ bicara.
kemudian cermin, alat untuk belajar berbicara agar artikulasinya benar. Yang terakhir, ruang artikulasi, yaitu ruangan untuk belajar berbicara. Sekian, terima kasih. Baiklah, bisa saya simpulkan bahwa definisi dari tunarungu ini adalah sebuah hambatan, seseorang yang mengalami hambatan atau ketidakmampuan untuk mendengar. Faktor-faktor yang menyebabkan tunarungu ini juga ada bermacam-macam. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada kritik atau saran untuk kami, bisa disampaikan melalui Simari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.